Baik, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini dimanapun kita berada, saya berharap kita dalam keadaan yang baik. Sebab Allah setia dan sampai hari ini Dia melimpahkan kasih-Nya dan rahmat-Nya bagi setiap kita. Siapkan hati kita, saudara. Biarlah pagi hari ini kita bersama-sama masuk di dalam hadirat-Nya. Percayalah bahwa di dalam hadirat Tuhan yang tidak pernah terbatasi oleh ruang dan waktu itu sanggup melawat saudara dan saya pagi hari ini. Siapkan hatimu, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala hormat, segala pujian, ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah pagi yang indah ini kami bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami mencari wajah-Mu, berpaling dari cara hidup kami yang lama, sehingga kami percaya dalam ibadah yang boleh kami lakukan pagi hari ini Engkau menyediakan berkat-berkat yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam penatanan pagi hari ini. Sucikanlah, kuduskanlah, pandanglah kami layak untuk mengambil bagian ini, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua berkata dengan saya, amin. Hati kita di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Sekali pujian-pujian ini saudara, bersama dengan saya katakan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Setiap hati kami di hadapan-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Biarlah setiap kami bersama datang, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara, siapkan hatimu bersama-sama masuk dalam hadirat-Nya. Katakan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
kuasaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari angkat hatimu bersama-sama di hadapannya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Sebab kau tak pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sebab pengampunanmu, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasihmu dalam hatimu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Setiap hati kami Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sebab pengampunanmu, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara, angkat hatimu bersama-sama di hadapannya. Betapa besar kasih, haleluya, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Mari lamat setiap kami Tuhan Yesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari katakan pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak disembah. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita bawa hati kita di hadapannya. Engkau memberi pengampunan bagi setiap kami atas dosa-dosa yang kami lakukan. Terima kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, haleluya, haleluya. Sebab Engkau sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Sebab hari ini waktunya Engkau pulihkan gereja-Mu. Engkau memberikan kepada kami pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pengharapan kami. Haleluya.
haleluya. Betapa besar, mari saudara, hatimu, kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Mari pandanglah setiap kami. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunanmu, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari saudara-saudara bersama-sama dengan saya di hadapan Dia katakan, betapa besar, betapa besar kasih, haleluya, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih, katakan kepadamu, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari sekali lagi bersama-sama segenap hatimu, pengampunan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara, saya dahsyat buat Allah kita, saudara. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya berharap pagi hari kita bersama-sama bersuka cita karena kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Siapkan hatimu, saudara. Kita semakin lebih masuk dalam hadirat Dia. Sebab pengampunan yang Tuhan berikan dalam hidup kita sanggup memulihkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami bersama-sama bersuka cita, sebab kami tahu ketika Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu, Engkau sanggup memberikan kepada kami sukacita yang besar. Sebab oleh karena pengampunan yang Tuhan berikan, itulah yang memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami di hadapan-Mu. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tahta-Mu. Ampuni aku yang tak peduli akan kedengkian di hatiku. Tuhanku, bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam
hatimu di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, sebab di pelukan-Mu, di pelukan-Mu itulah hidupku. Saudara, hatimu bersama-sama dengan saya. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tahta-Mu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatiku. Tuhanku, bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Mari tanamkan setiap hati kami, tanamlah kami di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu itulah hidupku. Saudara, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ketika kita mengaku dosa kita, Allah kita adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bantu keletihanku, sentuh kebekuanku, pulihkan tubuh, jiwa, juga rohku. Oh, habiskan kedaginganku, mimpimu jadi mimpiku, di hadapan tahta-Mu ku berseru. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Bersama-sama dengan saya katakan, tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, sebab di pelukan-Mu Tuhan, di pelukan-Mu itulah hidupku. Bersama-sama di hadapannya katakan, jangan biarkan aku
pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Mari peluk setiap kami Tuhan dengan erat kasih-Mu. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu. Katakan di pelukan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Di pelukan-Mu, itulah hidup kami. Di pelukan-Mu, itulah hidupku. Saudara-saudara, siap buat Allah kita, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Lagu ini mengingatkan kepada setiap kita, di dalam Kristus ada pengampunan. Itulah Allah kita. Sehingga hari ini, saudara, pagi hari ini, saya mengajak setiap kita perlu introspeksi hidup kita. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, cepat datang kepada Tuhan, minta ampun di hadapannya. Puji Tuhan. Siapkan hati kita bersama-sama pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan hidup kita kembali. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau Allah yang setia. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Penuhkan kami dengan cinta dan kasih-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Satukan hati kita bersama-sama, katakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Dengar setiap kami Tuhan, di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa, kami tahu
bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pagi hari ini biarlah setiap pujian penyembahan yang boleh kami nyanyikan bersama-sama boleh menaik di hadapan Tuhan sebagai satu persembahan dan dupa yang harum di hadapan-Mu. Sementara kami bersama-sama juga akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sucikanlah, kuduskanlah, urapi hamba-Mu dengan perkataan yang sederhana, sehingga firman yang disampaikan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Biarlah kami bersama-sama mendengar firman-Mu, sehingga bukan hanya yang menyampaikan firman saja yang diberkati, namun kami semua yang mendengarkan juga bersama-sama boleh diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, kita boleh beribadah, kita boleh bersukacita dalam suasana yang diberkati Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membesarkan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau kita cinta firman Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Kalau kita cinta firman Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya dari surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita beri tema mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari-hari ini kita diizinkan Tuhan untuk menikmati suasana yang baru, dalam suasana ibadah yang online, mungkin juga suasana yang lain, di mana kita dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan pada hari-hari ini, ada hikmah, ada kebaikan yang terus kita dapat. Seperti hari ini mungkin kita beribadah di rumah, dalam online, apapun sarana ibadah yang kita pakai, tetap ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita rasakan. Dalam situasi yang orang katakan harus menjaga kesehatan, kemudian ramai di luar sana awal-awal COVID-19, kemudian muncul bagaimana kita harus menjaga kesehatan dengan minum herbal, ya mungkin jahe, mungkin madu, apapun yang tujuannya untuk mendatangkan kebaikan buat kesehatan. Artinya apa? Semua orang ingin menikmati kebaikan-kebaikan dari semua yang dikerjakan. Orang bersekolah ingin mendapatkan kebaikan. Orang berusaha untuk mendapatkan kebaikan supaya hidupnya tertata dengan baik. Mungkin minuman yang kita konsumsi, makanan yang kita konsumsi diharapkan mendatangkan kebaikan buat kesehatan kita semuanya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup kita ya, dirancang Tuhan untuk mendapat kebaikan. Nah masalahnya ketika kita menjalani hari-hari ini, sudahkah kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan, kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan sudah kita nikmati? Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kita bahwa hidup kita itu dirancang Tuhan untuk kita mendapatkan semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Yang pertama, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nah bagaimana supaya kita mendapat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah sediakan buat umatnya yang dikasihinya? Yang pertama, kita harus berbahagia dengan rancangan Tuhan.
Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Allah turut merancang, Allah turut intervensi, Allah turut mendesain hidup umat-umatnya, supaya kebaikan-kebaikan boleh didapat dan dinikmati oleh umatnya. Tadi yang pertama, supaya kita mendapatkan kebaikan, dan segala hal yang kita alami mendatangkan kebaikan buat kita. Yang pertama, kita harus berbahagia dengan rancangan Tuhan. Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Artinya kita harus ikut berbahagia ketika hidup kita dirancang oleh Tuhan. Kita harus ikut bersukacita ketika hidup kita didesain oleh Tuhan. Kita harus bersukacita ketika proses demi proses Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena Allah ikut ambil bagian dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita berbahagia. Supaya hidup kita mendapat segala yang baik. Kebaikan-kebaikan boleh kita dapat. Artinya kita harus bersukacita kalau Allah merancang hidup kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kata rancangan itu artinya sudah disiapkan dengan detail, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling rumit. Sudah disediakan, sudah disiapkan sedemikian rupa, sangat detail. Itulah rancangan. Demikianlah Tuhan merancang hidup kita, sangat detail sekali. Tidak ada yang terlewatkan. Tuhan turut bekerja dalam hidup kita, supaya hidup kita berbahagia. Artinya kita harus berbahagia juga dengan rancangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu kasih Tuhan, sudahkah kita berbahagia mengikuti rancangan-rancangan dari Tuhan? Sudahkah kita berbahagia ketika Allah turut bekerja di dalam hidup kita? Sudahkah kita bersukacita dan bersyukur ketika Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita? Ada banyak kali dan seringkali kita merasa kita yang merancang. Ada banyak kali kita merasa rancanganku yang terbaik. Ada banyak kali kita mungkin sedikit protes, atau banyak kali kita tidak senang ketika Tuhan merancang hidup kita. Kita maunya jalan sendiri. Kita maunya mengatur hidup ini sesuai dengan selera kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, ketika Allah turut bekerja, ketika Allah ambil bagian dalam hidup kita, ikut bersama-sama memproses hidup kita, kadangkala kita tidak merasa bersyukur. Kadangkala kita merasa, Tuhan hanya ikut mengatur aku, sehingga kita menjadi tidak senang menjalani hidup ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kitab Yeremia pasal 18 ayat yang keempat ditulis, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup kita dirancang Tuhan untuk mendapat yang baik. Hidup kita Allah turut bekerja, ikut merancang, sehingga segala sesuatu yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani, Allah turut serta mengambil bagian. Supaya apa? Supaya yang kita alami itu tetap ada manfaat dalam hidup kita. Bahkan mungkin ketika kita sakit pun ada rancangan Tuhan yang indah. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Dalam kondisi kita lemah, tidak berdaya, membuat kita mungkin lebih banyak berdoa. Belum tentu orang yang diberkati berlimpah, kemudian banyak juga contohnya ketika diberkati berlimpah, malah banyak juga berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, berbahagia dengan rancangan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Tokoh-tokoh Alkitab seperti Bapak Abraham, Yusuf, semuanya berbahagia dengan rancangan Tuhan. Mereka ikuti proses demi proses.
Karena mereka tahu bahwa rancangan Tuhan itu mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Memang proses harus dijalani. Memang dinamika hidup harus terjadi. Tapi ketika kita ikut dalam rancangan Tuhan, ikut dengan sukacita, mengikuti dengan penuh ucapan syukur setiap rancangan yang Tuhan berikan, maka kebaikan-kebaikan akan kita dapat. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita mengikuti rancangan Tuhan, akan membuat kita bergairah, akan membuat kita termotivasi untuk terus berkarya dalam hidup ini. Namun kita harus tahu bahwa untuk hidup dalam rencana dan rancangan Tuhan tidaklah semudah membalik tangan. Kita harus mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidupku. Kita harus tahu dan mengimani bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Untuk itu kita perlu seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku, apa yang Tuhan mau lewat hidupku, apa yang Tuhan kehendaki lewat peristiwa-peristiwa yang harus kita jalani, apa kehendak Tuhan dalam hidupku, apa yang Tuhan perkenan. Kita harus mencari hadirat Tuhan, mencari visi Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu bahwa rancangan Tuhan itu baik. Ketika kita memahami bahwa rancangan Tuhan itu baik, maka kita akan ikut dengan bahagia. Ketika Tuhan membentuk, memproses kita, tidak ada lagi persungutan, tidak ada lagi rasa membela diri, tapi kita akan percaya sepenuhnya tuntunan Tuhan, jalan Tuhan itu baik buat hidup kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk mendapatkan kebaikan, yang pertama kita harus berbahagia, ikut rancangan Tuhan. Kita harus berbahagia ketika Allah turut bekerja dalam hidup kita. Kita harus bersukacita bahwa Allah kadangkala intervensi, membentuk kita, menuntun kita. Sekalipun mungkin kita punya cita-cita, mungkin kita punya keinginan, it's okay. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita pun tetap harus bersukacita, tetap bersyukur ketika Tuhan mengalihkan kepada hal yang lain. Ketika mengalihkan keinginan kita kepada keinginan Tuhan, maka kita akan ikut dengan sukacita. Kita akan ikut rancangan Tuhan. Kita bersyukur Allah turut bekerja. Dan kita harus berbahagia mengikuti pekerjaan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana supaya hidup kita bisa mendatangkan kebaikan. Yang kedua, setelah kita berbahagia dengan rancangan Tuhan, kita harus berbahagia dengan diri sendiri. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu semua orang yang mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita orang yang mengasihi Tuhan. Maka kita harus berbahagia dengan hidup kita. Kita harus bersukacita dengan hidup kita. Bukan lagi mengutuki diri sendiri. Karena apa? Karena kebaikan sedang Tuhan kerjakan dalam setiap orang yang mengasihi Tuhan. Ada banyak orang yang di luar sana tidak senang dengan hidupnya. Ada banyak orang yang di luar sana tidak senang dengan dirinya sendiri. Merasa mungkin hidupnya sial. Mungkin merasa hidupnya tidak beruntung. Mungkin merasa hidupnya tidak diberkati. Sehingga dia merasa hidupnya sia-sia. Dia merasa hidupnya tidak berguna, sehingga dia harus mengalihkan hidupnya kepada hal-hal yang jahat, mengalihkan hidupnya kepada hal-hal yang berdosa, karena dia tidak suka dengan dirinya. Dia mungkin punya masa lalu yang sangat mengganggu. Dia mungkin merasa punya masa lalu yang membuat hidupnya ada kepahitan yang luar biasa, sehingga hari-hari yang dijalani, hari-hari yang tidak ada damai sejahtera. Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, kita harus berbahagia dengan diri sendiri. Jangan membenci hidup kita, jangan membenci diri kita. Raja Daud pun pernah punya pergumulan yang sangat luar biasa. Dia merasa jauh dari hal yang baik. Kitab Mazmur pasal 39 ayat 3 sampai 5. Di situ ditulis, Raja Daud berkata, "Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik,
penderitaanku makin berat. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Raja Daud punya pergumulan, mungkin kita juga banyak pergumulan. Kita mungkin merasa hidupku makin berat, ya, aku jauh dari hal-hal yang baik. Tapi lihat apa yang Daud lakukan. Dia berkata, Tuhan Engkau ajaib. Aku sudah dibentuk dengan ajaib. Daud berkata, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah Bapak Ibu kasih itu, ketika Daud dalam kondisi yang hampir saja dia membenci hidupnya, hampir saja dia merasa hidupnya tidak berguna, tapi dia segera ingat bahwa hidupnya berharga. Dia ada dalam kondisi yang ajaib. Dia dibentuk oleh Tuhan dari sejak dalam kandungan ibu. Dan dia bersyukur karena kejadiannya dahsyat dan ajaib. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah hidup kita. Hidup kita yang Tuhan izinkan sampai ada hari ini. Itu kejadian kita sangat ajaib. Tuhan merancang kita sejak kita ada dalam kandungan ibu kita. Tuhan merancang dengan ajaib kejadian kita. Ajaib yang Tuhan buat dan jiwa kita harus menyadarinya. Maka kita harus berbahagia dengan hidup kita. Kita harus berbahagia dengan diri sendiri. Mungkin masing-masing punya masa lalu yang bervariasi, ya, sehingga masa lalu sangat mengganggu kita. Ada kepahitan dalam hidup kita. Ada kejadian-kejadian membuat kita menjadi putus asa. Ada kejadian-kejadian membuat kita menjadi bahwa hidupku tidak berguna. Hidupku sudah jelek dan sebagainya. Lihat Allah mengasihi kita. Allah mengasihi saya dan Bapak Ibu semuanya. Kejadian kita sangat ajaib. Apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita sangat ajaib. Maka dari itu kita harus berbahagia dengan diri sendiri. Allah turut bekerja bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Maka Allah mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berbahagia dengan hidupnya, yang berbahagia dengan dirinya. Semua orang punya problema, punya pergumulan masing-masing. Tapi kita punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Ketika kita berbahagia dengan diri kita, maka kebaikan-kebaikan Tuhan akan datang memberkati Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga Bapak Ibu kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang pertama, kita harus berbahagia dengan rancangan Tuhan. Yang kedua, kita harus berbahagia dengan diri sendiri. Yang ketiga, kita harus berbahagia dengan hari esok kita. Kitab Yeremia katakan rancangan damai sejahtera dan hari esok yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap hari esok kita. Kalau kita berbicara hari esok, bukan harus menunggu besok. 1 menit ke depan itu hari esok kita. 10 menit ke depan itu hari esok kita. 1 jam ke depan, 2 jam, 24 jam kemudian itu hari esok kita. Dan kita harus bersyukur dengan adanya hari esok itu. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berbahagia dengan hari esok kita. Ada banyak orang di luar sana yang sudah tidak suka dengan hari esoknya. Dia merasa hidupnya sudah sia-sia. Dia merasa hari esok pun tidak berguna. Dia merasa hari esok pun tidak ada artinya. Maka dia ada kalanya beberapa mengakhiri hidupnya. Karena apa? Karena hari esoknya dia merasa tidak ada gunanya. Dia tidak berbahagia dengan waktu, dengan umur yang Tuhan berikan. Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan, kita harus berbahagia dengan hari esok kita. Kubur yang kosong membuat kita penuh harapan. Tuhan Allah yang sudah bangkit, ya. Karena Dia hidup, maka ada hari esok. Ketika Tuhan bangkit, ada banyak harapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
Hari esok kita selalu penuh harapan. Hari esok kita pasti ada berkat. Dinamika kehidupan boleh terjadi. Tapi bukan berarti hari esok kita sudah buntu jalan. Pergumulan boleh terjadi. Tapi bukan berarti hari esok kita tidak ada pertolongan. Kita harus berbahagia dengan hari esok kita. Mengapa? Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Rencana Allah mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan menyiapkan banyak hal kebaikan dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan itu Tuhan menghendaki semua dinikmati oleh anak-anaknya, semua dinikmati oleh umatnya. Yang pertama, kita harus berbahagia dengan rancangan Tuhan. Yang kedua, kita harus berbahagia dengan diri kita. Diri kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan rela menyerahkan nyawanya untuk membuat hidup kita penuh dengan pengampunan. Yang ketiga, hidup kita harus berbahagia dengan hari esok kita. Ketika kita berbahagia dalam tiga hal itu, maka kebaikan-kebaikan dari Tuhan akan kita nikmati. Puji Tuhan. Mari kita semua berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Memberkati kami semuanya, kami bersyukur ikut rancangan Tuhan, kami bersukacita dengan diri kami bersyukur ada hari esok yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah berkat firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan setiap kami dan membuat kami lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom kekasih Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Saya percaya bahwa Tuhan juga hadir di rumah kita dan memberkati kita semua. Haleluya. Nah, kasih Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan hari ini dalam ibadah boleh memberikan persembahan di 0331943001 atau di rekening persepuluhan di 0338888191. Semuanya atas nama GBT Kristus Pengasih ya. Tuhan Yesus memberkati semua korban persembahan ini dan akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nah, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhirinya. Dan kiranya Tuhan menolong kita semua. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanku. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Bapa di surga, lihatlah umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Hari ini mereka mengalami Tuhan, dan firman Tuhan tetap diam di dalam hati mereka. Amen. Mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup mereka. Diberkatilah keluarga-keluarga, pekerjaan mereka, keturunan mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka. Kami percaya Allah mendengar doa kami. Allah hadir di tengah-tengah keluarga, mengurapi setiap keluarga, dan izinkan hamba memberkati setiap kami dengan berkat dan urapan yang dari sorga. Mari saudara kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya, kami sudah berdoa. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanku, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu.